Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat dan juga para hadirin di Masjid Al-Hasanah dan para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, kembali kita bersama kitab Min Kunuzil Qur'anil Karim, perbendaharaan Al-Quran Al-Karim, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang beliau merupakan bapak dari seorang syekh dan juga ulama yang pernah berkunjung ke Indonesia, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surat atau ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah. Maka pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, insyaallah kita akan masuk ke surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Pada para pendengar radio muslim yang ikut menyimak kajian ini, maka silahkan membuka mushaf dan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Min Kunuzil Qur'anil Karim. Dan mungkin nanti akan ada, dan itu tidak bisa lepas ya, dari tambahan-tambahan atau tambahan-tambahan yang akan saya sampaikan, yang mungkin akan memperjelas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Surat Ali Imran ayat 31, ya, surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini terkenal dengan ayatul ikhtibar, ayat ujian, ya, ayat ujian keimanan seorang muslim. Seperti biasanya akan saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita terangkan maknanya, kemudian kita akan lihat apa yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semakin banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai masuk ke dalam Islam, banyak orang memeluk agama Islam dan mengaku mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka juga ada orang-orang munafik yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini.
Qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau engkau mengaku mencintai Allah, maka buktikan cintamu dengan mengikuti aku. Buktikan cintamu dengan mengikuti aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini sebagaimana telah saya katakan bahwasanya mufassir mufassirun ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini adalah ayatul ikhtibar, ya, ayat ujian untuk menguji tentang kebenaran kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh di sini mengatakan al-mahabbatus shadiqah lillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sababu kulli khairin wa sa'adatin fid dunya wal akhirah. Kecintaan yang jujur, kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab dari diperolehnya kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan dia itu adalah sebab diperolehnya atau sebab seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal muslimu yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbu man yuhibbuhullah wa rasuluh. Dan seorang muslim dia pasti mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbu ma yuhibbuhullah wa rasuluh, dan juga pasti mencintai segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, nah ini kondisi seorang muslim, ya. Kondisi seorang muslim itu muslim yang wajar, seorang muslim yang wajar, yang benar kecintaan dia kepada Allah. Seorang muslim itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua adalah mencintai segala perkara atau mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini seorang muslim yang wajar. Yang ketiga, mencintai segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, konsekuensinya tentunya adalah membenci setiap orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci segala perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kata Syekh Abdul Muhsin di sini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna." Kalau enggak salah lafadznya begitu, kalau di sini enggak ada, ya. Wajada halawatal iman. Ada 3 perkara siapapun yang mendapatkan 3 perkara ini dalam hatinya, siapapun yang mendapatkan 3 perkara ini dalam dirinya, maka niscaya dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Ya. 3 perkara itu adalah, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta gimana? Gimana?
hadisnya? Tidaklah seorang beriman kepada Allah sampai la yu'minu ahadukum hatta tidaklah seorang itu beriman kepada Allah sehingga diriku lebih dia cintai, gimana? Hatta akuna, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidaklah seorang beriman sempurna, tidaklah seorang itu sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diriku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan semua manusia. Maka ketika suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta, wahai Rasulullah, sungguh engkau itu lebih aku cintai dibandingkan bapakku, dibandingkan anakku, dibandingkan semua manusia, illa min nafsi, kecuali diriku," katanya. Jadi saya lebih cinta pada diri saya dibandingkan cinta saya kepada diri kamu. Lebih besar cinta saya kepada diri saya dibandingkan cinta saya kepada dirimu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. Ya, belum sempurna kecintaanmu sampai engkau mencintai aku lebih dari diri kamu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Na'am, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sungguh engkau itu lebih aku cintai dibandingkan kecintaanku pada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Ini baru sekarang kamu ini sempurna keimanannya wahai Umar. Ya, subhanallah. Ini hadis ini justru bukan menunjukkan kekurangan Umar. Hadis ini justru menunjukkan keutamaan Umar ibnul Khattab. Ya, di mana akhirnya beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Ya, ini berlawanan dengan kondisi kita sekarang ini, ya kan. Sesuatu yang menguntungkan, baiklah. Ya, kalau menguntungkan kita, tapi kalau sekiranya membuat kita capek, merugikan kita, nanti dululah ya, masih banyak yang lainnya, misalnya begitu. Ini sebagian kaum muslimin seperti itu. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Nah, ini satu unsur yang bisa menjadikan orang itu mendapatkan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu al mar'a la yuhibb an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah illa lillah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang, tapi kecintaan dia atau kecintaan kita kepada orang tersebut tidak lain, tidak bukan kecuali karena Allah. Ini orang yang akan merasakan manisnya iman. Jadi mencintai seseorang itu bukan karena hartanya, mencintai seseorang bukan karena kedudukannya, mencintai seseorang bukan karena jabatannya, mencintai seseorang bukan karena tampannya dia, cantiknya dia, ya kan, akan tapi mencintai dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini didukung oleh satu hadis yang masyhur di kalangan kita, ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani, ada 2 orang tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpulnya karena Allah, berpisahnya adalah karena Allah.
Ya, berkumpulnya karena Allah dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para syabab ini ya, para pemuda, ya, ketika memilih teman, pilihlah adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena agamanya. Karena teman itu adalah kata para pepatah atau kata pepatah mengatakan as-sahibus sahib. Seorang teman itu pasti akan bisa menarik dan menyeret dirinya. Kalau temannya baik ya akan diseret ke dalam kebaikan. Kalau temannya buruk ya akan diseret dalam keburukan. Sebagaimana dipermisalkan oleh Rasulullah SAW tentang permisalan jalisus saleh dan jalisus su', teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Kalau jalisus saleh seperti orang menjual minyak wangi. Nah, kalau nggak ngasih kamu coba minyak wanginya ini, nah gitu kan, suruh nyoba. Ataupun kalau nggak disuruh nyoba, begitu lewat saja penjual minyak wangi itu baunya wangi, ya kan? Sekalian promosi kan, ya kan? Semua minyak wangi dipakai, nah, sekalian promosi. Anda jual minyak wangi apa saja? Ini yang di sini apple, yang di sini jeruk, kemudian yang di sini cendana. Kalau yang di sini adalah blueberry, bukan blueberry. Yang di sini, wah, ini semua ini sampel dalam minyak wangi, ya kan? Nah, itu orang lewat saja kalau penjual minyak wangi itu mendapatkan baunya, atau mungkin Anda akan membeli darinya. Kalau nggak diberi, ya mencium baunya. Atau inilah permisalan orang yang memilih teman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga para pemuda ini ya, dan juga para pemudi ketika memilih suami atau memilih istri. Kata Rasulullah SAW bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara, ya kan? Nah, kata Rasulullah SAW dalam akhir hadis, ya fadfar bidzatid din, pilihlah karena agamanya. Orang wanita yang memiliki agama, wanita yang memiliki agama. Kalau wanita yang memiliki agama itu lebih bisa untuk ini mencintai, kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih awet kecintaan kita dan lebih mudah, lebih baik untuk merawat anak, ya kan? Kalau merawat anak nanti kan bukan dengan kecantikan, ya kan? Kalau saya pernah berikan contoh, ya, kalau Anda memilih istri hanya sekedar cantiknya saja, ya, ketika anaknya ngompol, anaknya ngompol, si istri cuma senyum, saya cantik kan mas? Nggak selesai ngompolnya sampai mana-mana, istrinya tetap cantik, ya kan? Tapi nggak selesai masalah. Ya? Begitu juga kalau pilih istri karena kekayaannya, ya kan? Suruh bikin sambal terasi, cuma buka dompet, nih uang saya banyak mas. Apa hubungannya uang banyak dengan sambal terasi yang diinginkan oleh suaminya? Ya, begitu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika saya tanya, ya Syekh, apakah kecintaan seorang suami kepada istrinya itu bisa masuk dalam hadis yang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Syekh, bisa. Kalau seorang suami mencintai istrinya karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah, maka akan masuk ke dalam 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masuk ke dalam hadis ini tentunya, ya, la yuhibbul mar'a yuhibbu an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai seseorang tidaklah mencintai dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar radio Muslim sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk dikembalikan ke dalam kekafiran, untuk kembali ke dalam kesalahan, sebagaimana bencinya dia untuk dikembalikan ke dalam api, ke dalam neraka. Ba'da an anqadahullah, setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah pernah merasakan panasnya api, pasti tidak mau lagi akan mencobanya sekali lagi. Wah, apalagi 2 kali, pasti. Nah, orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang berusaha melepaskan diri dari segala macam kemaksiatan dengan perasaan yang betul-betul tidak mau lagi terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Seakan-akan dia baru selamat dari kobaran api.
Ini apabila ada 3 perkara yang semacam ini dalam diri kita, maka orang tersebut atau kita insyaallah akan merasakan manisnya iman. Ya. Ini adalah al-mahabbah as-sadiqah. Ya, al-mahabbah as-sadiqah, cinta yang benar dalam diri seorang muslim. Kemudian kata Syekh di sini, selanjutnya dalam menafsirkan ayat Ali Imran ayat 31, wa mahabbatullah wa rasuluhu la takunu bimujarrad da'awa. Cinta pada Allah dan Rasulnya itu tidak hanya sekedar pengakuan saja. Innama takunu bittiba'i ma jaa'a bihi Rasul minal kitabi was sunnah. Cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertama, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan cara mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kalau dalam pengertian iman bir Rasul, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling tidak mengandung 4 perkara, sehingga keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Ini sesuatu yang ma'ruf, sering kita dengar, cuma prakteknya sulit, ya kan? Iman seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana iman kepada Rasul, cinta kepada Rasul itu adalah syarat diterimanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu yang wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Karena dulu para sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan dan bertanya, "Ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah?" Kita dilarang untuk menjulurkan celana di bawah mata kaki, misalnya untuk kaum pria, gampangnya begitu ya. Tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, larangan ini apakah larangan yang haram atau kan?" Ketika diperintahkan untuk sholat rawatib, para sahabat nggak pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sholat rawatib itu sunnah ataukah wajib?" Tapi mereka melaksanakannya. Ketika mereka dianjurkan berpuasa Senin dan Kamis, mereka nggak bertanya, "Ya Rasulullah, Senin Kamis itu sunnah atau wajib?" Nggak pernah. Ya, umat-umat belakangan saja yang sering bertanya seperti itu. Ini ta'atuhu fima amar. Yang wajib harus kita jalankan, yang sunnah jangan kita tanya ataukah itu wajib ataukah sunnah, kecuali apabila kita suatu saat terlepas, tidak sempat melaksanakan perkara tersebut. Kita takut kalau itu wajib maka harus mengganti, kalau itu sunnah walhamdulillah selamat, kita tidak berdosa. Begitu. Kemudian yang kedua adalah istinabu fi manaha anhu wa zajar, menjauhi segala macam larangan. Larangan ini adalah mencakup yang haram dan juga mencakup yang makruh. Ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ini kan hanya sekedar makruh. Nah, ya. Ini hanya sekedar makruh. Katanya, lafadznya saja makruh, dibenci. Ya. Apalagi pekerjaannya, sesuatu yang makruh. Maka seorang muslim kalau cintanya sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya, maka meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dibenarkan. Ya, tidak boleh diingkari sedikit pun. Meskipun di zaman dia belum ada teknologi untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Sebagian orang ketika dulu mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila ada seekor lalat jatuh ke dalam bejana seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah dia. Ya kan? Li'anna fi ihda janahayhi da'an wa fil ukhra dawa'an.
ya, karena di salah satu sayapnya itu mengandung racun dan di sayap yang lain mengandung penawarnya. Ini meskipun kita nggak punya teknologi untuk membuktikan, maka begitu ada lalat jatuh ke dalam bejana seorang di antara kita, ya sudah bismillah, celup. Nah, kita masukkan. Ya, kita masukkan. Setelah itu lalatnya kita buang. Kalau mau diminum ya diminum, kalau enggak juga tidak masalah. Enggak ada perintah wajib untuk minumnya. Ya, yang penting boleh. Ya, caranya adalah seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah kemudian teknologi mengatakan dan meneliti bahwasanya ternyata benar sayap itu salah satunya mengandung racun. Sayap lalat salah satunya mengandung racun, kemudian salah satunya mengandung penawarnya. Itu alhamdulillah. Ya, ini semuanya adalah fadlullah. Kita tanpa penelitian sami'na wa ata'na. Jangankan yang hanya sekedar seekor lalat, sampai yang teknologi zaman sekarang pun belum bisa mengalahkannya, belum bisa membuktikannya. Banyak orang yang mengaku-ngaku tapi pengakuannya belum terbukti secara ilmiah. Itu pun kita percaya. Apa itu? Mi'rajnya, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sekarang bisa meniru? Tidak ada. Makanya ketika datang orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir ketika mendengar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mosok semalam kok sudah sampai Mekah lagi, mereka berbondong-bondong kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu Muhammad SAW, ya, itu mengaku-ngaku bahwasanya dia diperjalankan oleh Allah dari Makkah ini menuju Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis kepada Sidratul Muntaha semalam dok. Gimana itu? Kata Abu Bakar, shadaq, saya percaya. Masa kamu percaya pada kabar seperti itu? Jangankan kabar seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak perlu pembuktian, nggak perlu yang namanya pesawat ulang-alik yang kemudian ada orang yang mengaku mendarat di bulan. Siapa itu namanya? Gagarin. Neil Armstrong yang katanya membawa bendera Amerika dan benderanya bisa berkibar di bulan, padahal di bulan nggak ada angin, ya kan? Ini kan sesuatu keanehan. Walaupun nggak ada orang yang bisa terbang ke bulan atau lebih tinggi dari bulan, kita percaya. Itulah tasdiquhu fima akhbar. Jadi memang seorang muslim itu luar biasa. Kalau imannya iman yang shadiq, segala perkara akan dikorbankan untuk membela keimanannya. Makanya kita dapatkan para sahabat itu nyawa itu sesuatu yang sepele dibandingkan pembelaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita aja yang masih eman-eman ya kadang, Ustaz ngisi pengajian di sana, waduh sebentar ada urusan keluarga nih. Ya kan? Alasannya ada aja. Apa itu urusan keluarga? Buka bersama keluarga. Ada aja alasannya, ya kan? Kemudian yang santrinya juga, akhi ada taklim di sana. Waduh, saya ada kesibukan. Apa kesibukannya? Mulazamah. Mulazamah apa? Mulazamatus sarir, tidur. Ya, subhanallah. Jadi ada saja alasannya yang seperti itu. Tapi lihatlah para sahabat ketika akan berperang, misalnya kemudian dihasung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah orang yang meninggal dalam peperangan itu akan masuk ke dalam surga? Iya. Wah, kalau begitu kurma yang ini kalau saya menghabiskan waktu, dibuang kurmanya, kemudian masuk ke medan perang. Dan di antara mereka ada yang mendekap Rasulullah SAW mempersiapkan punggungnya sebagai tameng dari panah-panah yang menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengorbankan giginya untuk mencabut besi yang menancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang siap menemani hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal boleh dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanted nomor 1 saat itu. Nyawanya dibayar dengan jutaan rupiah, bahkan miliaran. Akan tapi Abu Bakar siap. Bahkan dia berharap dari awal. Makanya ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, as-suhbatus suhbah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau dipilih oleh Allah untuk menemaniku dalam masalah hijrah. Nangis Abu Bakar. Nangis sedih? Bukan. Nangis takut? Bukan. Nangis gembira.
Masya Allah itu. Makanya kata Aisyah, ini ternyata saya baru tahu bahwasanya ada orang menangis karena gembira. Nah, itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, para sahabat dan kaum muslimin yang yasdukun fi mahabbatihim, yang betul-betul jujur dalam kecintaan mereka. Adapun perkara yang keempat yang membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bimujarratid da'awa. Bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Demikian Syekh juga mengatakan bahwasanya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan cara dengan at-tamassuh bil judran qabrih. Ngusap-ngusap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini beliau membawakan perkataan imam besar di mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab orang-orang Indonesia, ya, jamaah Islam atau kaum muslimin di Indonesia. Akan tapi ternyata al-imam ini mengingkari tamassuh bil qabr, mengingkari mengusap-ngusap kuburannya Nabi Muhammad SAW. Padahal sebagian mereka kaum muslimin yang katanya bermadhab Asy-Syafi'i melakukan praktek yang semacam ini, ya. Imam itu adalah Al-Imamun Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, seorang penulis kitab Riyadhus Shalihin, atau beliau yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, dan beliau pula yang menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan beliau pula yang memiliki kitab Al-Majmu' yang menjadi rujukan para ulama Syafi'iyah, ya. Beliau mengatakan la yajuzu an yutafa biqabrih. Tidak boleh kuburan Nabi Muhammad SAW itu ditawafi. Ustaz, apa ya ada orang yang tawaf di kuburan Nabi? Antum kalau suatu saat hari Jumat, hari Ahad liburan, kemudian jalan-jalan ke kota Madinah, ya kan? Kemudian bertepatan di sana dengan orang yang lagi umroh, itu orang macam-macam. Ada di antara mereka ada yang pernah diamati. Itu ya, orang-orang Afghanistan, orang-orang Pakistan, orang-orang India. Dia itu muteri kuburan Nabi Muhammad SAW. Masuk dari pintu ini, muter, keluar lagi di situ. Itu ada yang ngamati. Ini ternyata orang lagi tawaf. Subhanallah. Lagi tawaf. Bahkan nggak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar tawaf. Jamaah haji Indonesia, seorang teman kita pernah melihat sujud di depan kuburan Nabi Muhammad SAW. Jamaah haji Indonesia. Langsung sama penjaganya dikatakan, "Tub anta, tub, qul la ilaha illallah, tobat kamu. Katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah," katanya. Ya, karena enggak paham ya enggak tahu. Akhirnya perlu diterjemahkan. Bahkan yang lucu lagi, ya, di antara jemaah haji, entah itu Indonesia atau enggak, bawa segulung kertas kemudian mendekat kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian dilemparkan masuk lewat celah kuburan Nabi, masukkan begitu. Akhirnya ditangkap sama petugas, ditanya apa itu isinya, proposal. Jadi isinya itu permintaan-permintaan tertulis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proposal. Saya belum menikah, apa minta nak, Allahu musta'an. Nah ini wa yukrahu ilsaqu adh-dhahr wal batan bi jidranil qabr. Tidak boleh melekatkan punggung kemudian perut, ya, ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini, wa qala Abu Abdullah al-Hulaimi wa ghairuhu qalu yukrahu mashuhu. Tidak boleh menyentuh, mengusap-usap dengan yad. Yukrahu mashuhu bil yad. Jadi yukrah di sini adalah bermakna haram. Ya. Wa takbiluhu, dan tidak boleh diciumi. Balil adab, bahkan adab kita kepada Rasulullah SAW, ayyab'uda minhu, hendaklah menjauh dari kuburan Nabi Muhammad SAW. Artinya menjauh itu jangan sampai mengusap-usap, ya. Kama yab'uda minhu law hadarahu fi hayatihi,
sebagaimana hendaklah seorang itu jangan terlalu nempel dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Para sahabat dulu adalah orang yang menghormati, mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi penghormatan mereka itu bukan dengan ngusap-ngusap. Jadi tidak setiap ketemu Nabi Muhammad SAW kemudian tempel badan, usap-usap cium, tidak. Tapi mereka waqar, menghormati di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, adab kita ketika beliau sudah meninggal dunia hendaklah sama dengan adab kita ketika beliau masih hidup. Itu kata Syekh Al-Hulaimi, Al-Hulaimi tadi. Jadi ketika kita enggak ngusap-ngusap badan beliau ketika hidup, kita juga jangan mengusap-ngusap kuburan beliau ketika hidup. Memang pemahaman kaum muslimin ini kadang aneh, ya. Kadang aneh. Seorang ketika hidup tidak diusap-usap, ludahnya dijauhi, ya kan? Bahkan mungkin bau kentutnya saja sudah nggak mau mencium. Jangankan mencium, mendengarkan saja nggak mau, ya kan? Tapi ketika mati kuburannya dikeramatkan, diambil tanahnya, ya, diusap-usap dan yang lain-lain. Subhanallah, ini kuburan para wali itu begitu katanya. Atau orang yang dianggap wali, terutama wali ke-10 yang ada, yang sekarang ada ini. Kuburannya nggak pernah utuh, kroak terus. Nah, demikian perkataan singkat tentang bagaimana kita harus membuktikan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ayat ini disebut ayatul ikhtibar, ya, ayat ujian. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka hendaklah dia mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar radio Muslim juga para hadirin sekalian, ya, ada satu perkataan, mereka mengatakan bahwasanya laisa sya'nu an tuhib. Yang kita pikirkan adalah bukan bagaimana kita mencintai, walakinna sya'na an tuhab. Akan tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan cinta Allah. Kalau kita memikirkan bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, mungkin kita akan memikirkan segala cara yang tidak disyariatkan, yang kita anggap kita itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan itu yang kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mencintai Rasul SAW, dan lebih dari itu sehingga kita dicintai oleh Allah. Karena banyak cara, banyak acara yang terkadang kita anggap itu adalah mencintai Rasulullah SAW, tapi justru mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini adalah yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam penafsiran ayat beliau, dalam penafsiran beliau terhadap ayat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebetulnya penafsiran ayat ini bisa panjang karena di sini ada juga balasan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selain juga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah akan membalas lebih dari amalan seorang hamba. Amalannya kecil tapi balasannya luar biasa. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan, keyakinan kita semuanya, terutama di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan seterusnya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan lagi pada penafsiran ayat-ayat yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.